Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pendosa Bertobat. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika penghulu bulan dalam setahun adalah Ramadan dan penghulu hari dalam sepekan adalah Jumat, maka penghulu waktu dalam sehari semalam adalah sepertiga malam terakhir. Saat suasana hening senyap, saat sebagian insan tidur lelap diselimuti malam gelap, saat lambung menempel rapat di kasur yang hangat. Sebagian insan yang lain menunggu kedatangan sepertiga malam terakhir ini dengan rindu. Rindu kesyahduan munajat kepada Zat yang Maha mengabulkan segala niat. Rindu berduaan dengan Zat yang Maha cinta, Allah Azza wa Jalla. Mereka rela berpisah dengan ranjang hangat, melawan kantuk berat. Begitulah Allah menyipati sebagian manusia yang bangun di sepertiga malam terakhir. Sebagaimana tercantum dalam firman-Nya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-Nya dengan penuh rasa takut dan harap. Quran Surah As-Sajdah ayat 16. Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fizilalil Quran berkata, Al-Quran menjelaskan bangun malam Qiyamul Lail dengan gaya bahasa lain, yaitu lambung mereka jauh dari tempat tidur. Tergambarlah ranjang di malam hari menyuruh lambung untuk tidur, tapi lambung tidak memenuhi ajakan itu, kendati harus mencurahkan segenap tenaga untuk melawan godaan ranjang yang menarik, sebab lambung sibuk dengan Tuhannya dan berdiri di depannya. Bagaimana mungkin mereka tidak rindu sepertiga malam terakhir? Sebab Allah pencipta alam semesta turun ke langit dunia yang membuat perasaan semakin dekat dengannya, menambah kelezatan bermunajat kepadanya, mengabulkan segala harap dan pinta. Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kita Tabaraka wa Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berkata, siapa yang berdoa padaku, aku akan memperkenankan doanya. Siapa yang meminta padaku, pasti akan kuberi. Dan siapa yang meminta ampunan padaku, pasti akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana mereka tidak ingin segera berada di sepertiga malam terakhir, sementara di dalamnya ada jalan mengantarkan ke surga dengan aman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira ini melalui sabdanya, hai manusia, sholatlah pada malam hari saat manusia sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan aman. Hadis riwayat Tirmizi. Bagaimana mereka tidak menunggu datangnya sepertiga malam terakhir? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang teladan sepanjang zaman, melakukan ibadah di waktu ini sampai kedua kaki beliau bengkak, sebab manifestasi syukur beliau kepada Rabbul Izzati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan heran jika kemudian para salafus sholih merasa sedih dan gundah gulana jika melewati sepertiga malam terakhir tanpa amal ibadah. Seorang ulama tabi'in Atta bin Robah menjuluki Qiyamul Lail di sepertiga malam terakhir sebagai ibadah yang menghidupkan badan, menyinari hati, mencerahkan wajah, menguatkan pandangan dan organ tubuh. Jika seseorang mengerjakannya, ia bahagia tiada tara esok harinya, dan jika tidak, ia sedih dan gundah gulana. Seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya dan sesuatu yang paling besar manfaatnya sirna darinya. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, jika malam datang aku senang, jika siang menjelang aku sedih. Beliau pada pagi hari menjulurkan kedua kakinya ke tembok dan kepalanya ke tanah agar darahnya kembali ke tempat semula karena qiyamul lail yang ia kerjakan.
Sungguh sepertiga malam terakhir begitu agung untuk dilewatkan. Maka berbahagialah orang yang terbiasa bangun untuk kemudian beramal di dalamnya, dan merugilah orang yang terlelap ketika sepertiga malam terakhir menyapanya. Di balik dahsyatnya sepertiga malam, kita bisa melaksanakan sholat malam atau dikenal dengan sholat tahajud yang mengandung banyak keutamaan. Berikut ini ada beberapa keutamaan sepertiga malam jika kita melaksanakan qiyamul lail lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Doanya dikabulkan. Keutamaan sholat malam di sepertiga malam atau qiyamul lail atau tahajud adalah doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena sholat sunnah ini punya derajat yang tinggi, sehingga siapapun yang mengerjakannya maka doanya akan dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda terkait hal ini lewat hadis berikut. Setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia sampai tersisa sepertiga malam yang terakhir. Allah pun berkata, "Adakah hambaku yang meminta sehingga pasti aku berikan apa yang dia minta? Adakah hambaku yang beristighfar sehingga aku ampuni dosanya?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Dijanjikan masuk surga. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang rajin melaksanakan sholat tahajud adalah surga. Hal itu tercantum dalam hadis riwayat berikut. "Wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahmi, dan sholatlah di malam hari saat manusia tertidur. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat." Hadis riwayat Tirmizi. 3. Dosanya dihapuskan. Keutamaan sholat tahajud yang ketiga adalah dosa orang tersebut akan dihapuskan. Keutamaan ini ada dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi sebagai berikut. Sholat tahajud dapat menghapus dosa, mendatangkan ketenangan, dan menghindarkan dari penyakit. Hadis riwayat Tirmizi. 4. Mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bangun di sepertiga malam lalu melaksanakan sholat tahajud, maka orang tersebut akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu tertera dalam hadis sebagai berikut. 3 orang yang diridhoi Allah, yaitu orang yang pada tengah malam bangun dan sholat, suatu kaum jamaah yang bersaf untuk sholat, dan suatu kaum yang berbaris untuk perang di jalan Allah. Hadis riwayat Abu Ya'la. 5. Terhindar dari berbagai penyakit. Keutamaan sholat tahajud yang terakhir adalah dapat membuat tubuh lebih sehat. Ini tercantum dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi sebagai berikut. Lakukanlah sholat malam karena itu adalah tradisi orang-orang soleh sebelum kalian, sarana mendekatkan diri kepada Allah, pencegah dari perbuatan dosa, menghapus kesalahan, dan pencegah segala macam penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, itu dia sahabat beriman, kejadian besar di waktu sepertiga malam yang sayang jika kita lewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.